Hello everyone, how are you today? I hope all of you doing great at home, yeah? Now, today we are going to talk about in Unit 6.2 and 6.3 about water on the earth and natural disaster. Next, water on the earth. In this unit, I want you to learn this. Identify sources and uses of water. And then identify types of natural disaster. And then describe how to stay safe during natural disaster. Jadi, yang pertama kita akan mengidentifikasi atau mencari tahu dari mana sih kegunaan air itu, ataupun dari mana sih air itu berasal dan gunanya apa. Lalu yang kedua, tipe-tipe dari bencana alam. Dan yang terakhir, bagaimana kita menjaga diri kita selama bencana alam itu. Are you ready? But don't forget to prepare your book ya. Next, water for life, air untuk kehidupan kita. Humans and elephants both need water to stay alive. Jadi kita dan hewan-hewan seperti gajah, kita membutuhkan air untuk hidup. All living things need water. What are they, living things? Okay, humans, animals, and plants. Good job. So, we are need water. And then, when you feel thirsty, your body is saying, let's drink some water. Nah, ketika kalian haus, tubuh kalian itu mengatakan sesuatu, ayo minum air, ayo minum air. Nah, jangan sampai kalian tidak minum air ya. Nah, karena sebagian dari tubuh kita itu mengandung air. Next. Now, you can open your book page 105. We do this exercise together. Draw lines to match the water users to their water sources. Now, the water users ada elephant, children, and frog. And then water sources, we have tap water, lake, and pond. Elephant. Nah, gajah itu minumnya dari mana ya? Good job, lake. Tarik garisnya ya, draw lines to the lake. And then, children. Good job, tap water. Dari air keran, atau seharusnya kita harus harus memasaknya terlebih dahulu agar kuman-kumannya mati. And then the last one, frog. Frog ponds. Good job, ponds. Dari kolam ya. Good job. And then more than half of your body is made up of water. Nah, seperti Miss bilang tadi, sebagian dari tubuh kita itu mengandung air. Good. Next, sources of water. I have two questions. Where do you get the water that you drink? Dari mana kalian bisa mendapatkan air untuk minum? And then, where do farm and businesses in your area get their water? Nah, dari mana ya Pak Tani ataupun tempat-tempat bisnis di sekitar kalian itu mendapatkan air? Atau toko-toko di sekitar kalian mendapatkan air? Okay. Now, this is the answer. Number 1, where do you get the water that you drink? Nah, the tap, we can get the water from the tap water which come from dam, boreholes, wells, and underground water, or etc. Good job. And number 2, where do farm and businesses in your area get their water? Rivers, dams, water pumps, or maybe the tap water, and etc. Now you can
Write down this answer in your science book. Jadi tulisnya di buku sainsnya aja ya, atau boleh di exercise booknya sebagai note. And then next, water comes from different water sources. Jadi air itu datangnya itu dari beberapa sumber. Nah, dari mana ya? Rainwater flows from mountains into streams and rivers. Nah, ini. Air hujan itu biasanya datangnya dari ini. Sungai. And then, large lakes forms in river. The rainwater may even blow all the way down rivers into the sea. Nah, jadi dari sungai biasanya ke laut. Nah, kalau yang di sini water pump. Nah, ini air-air yang tadi yang kita dapat itu kalau sesuai dari gambar ini dari underground, dipompa atau dari sumur. Nah, water pump. And then some rainwater soaks deep into the ground. Nah, ini water pumps help us to use water source underground. Nah, next. Nah, ini kalau yang kalian punya sekarang itu dari PDAM. Nah, sudah dibersihkan. Water pipes carry water to the taps in our homes. Nah, water pipes carry water to taps. Jadi ada pipa-pipa air yang membawa air itu sampai ke rumah kalian. Nah, tapi jangan lupa ya, dimasak terlebih dahulu. And then, people also build dams in river to store water. Nah, ini ada dam. Dam ini salah satunya paling terbesar di Belanda. Nah, kota dam ya. Belanda itu adalah kota dam. Oke, next. Uses of water, kegunaan dari air. All living things on the earth need water to stay alive. We also use water in many other ways. This picture shows some uses of water. Nah, di 3 gambar ini adalah kegunaan dari air. Yang A, to bath. Nah, to bathing, untuk mandi biasanya ya. And then B, for fishing. Nah, for fishing in the sea, maybe in the river. And then C, for farming. Nah, untuk bercocok tanam, untuk menanami padi, nah di sawah. Good. Now, you can open your book page 107 and do this exercise together. Complete the sentences about the uses of water. Nah, the children use water to... Tadi apa ya? Anak-anak tadi memakai air buat apa ya? Good job. To have fun or stay cool or maybe to bathing. Nah, itu kalian bisa tulis ya di buku kalian di halaman 107. And then the fisherman use water to... Pak nelayan tadi itu menggunakan air itu ya buat apa ya? Good. To catch fish for food, untuk menangkap ikan, untuk dimakan. And then the last one, farmer use water to... Good job, to grow crops. Jadi menanam padi atau menanam apapun ya, menanam misalnya jagung, menanam apalagi yang kalian tahu. Maybe ada plant, like flower, like that ya. Jadi menggunakan air. Semua living things menggunakan air. And then the second one, in question number 2, how do you use water at home? Nah, kalian itu biasanya menggunakan air itu untuk apa sih? Nah, Miss Jin punya jawabannya. I use water to drink when I'm thirsty. Miss Jin itu menggunakan air ketika Miss Jin haus, untuk minum. And then I use water to wash fruit before I eat it. Jadi kalian harus mencuci buah atau mencuci sayur sebelum kalian makan. And then the next, I use water to brush my teeth. Or wash your hand. Or maybe wash your hair. Nah, next ya, sudah tahu ya kegunaannya. Next sekarang, protecting our water sources. Nah, gimana sih caranya kita menjaga sumber-sumber air yang ada di sekitar kita? Nah, you can look this picture, blue ocean on earth. Nah, ini
blue ocean on earth. Jadi di bumi kita itu ada namanya blue ocean atau ya, samudra yang biru. Ini laut semua ya. Yang biru-biru ini terlihat dari atas, terlihat dari angkasa. Nah, air-air itulah. Lalu bagaimana? How we protect our water sources? Nah, ini caranya. Only a tiny part of the water on earth can be used. Nah, hanya sedikit bagian air atau di bumi itu, air di bumi yang bisa digunakan. Nah, water in seas and ocean is too salty for drinking and cooking. Nah, jadi water yang ada, air yang ada di laut ataupun yang ada di samudra itu terlalu asin untuk diminum ataupun dibuat memasak. Jadi hanya sedikit ya sumber air yang ada di bumi yang bisa digunakan. Nah, and then some fresh water is polluted. Nah, kok bisa Miss Jen? Nah, iya, karena sekarang banyak global warming, banyak orang-orang yang masih membuang sampah di sembarangan di sungai. Padahal sungai adalah salah satu sumber air yang kita butuhkan. Nah, it may have poisonous waste material. Nah, ada racunnya di dalam air. Polluted water may be dark or murky. Nah, jadi air yang terkontaminasi itu, yang berpolusi itu biasanya hitam. And then may smell bad, atau menimbulkan bau yang tidak enak. Nah, jadi kita jangan membuang sampah ya di sembarangan tempat, apalagi di sungai. Next. Now, in natural disaster. Nah, bencana alam yang akan terjadi. Nah, pasti terjadi. Nah, question number 1. What are natural disaster? Nah, sebelum Miss Jen menuju ke halaman selanjutnya, Miss Jen mau tanya dulu ya. What are natural disaster? Apa sih bencana alam itu? And then the second one, what could happen if it rain heavily for a long time? Nah, bagaimana? Apa yang akan terjadi ketika hujan itu terus-menerus datang tanpa henti? Lalu yang ketiga, the third one, what could happen if it does not rain for a long time? Nah, kalau yang ketiga ini, apa yang akan terjadi jika tidak ada hujan sepanjang hari atau beberapa bulan kemudian? Nah, yang pertama, Miss Jen punya jawabannya. I have the answer from number 1. What are natural disaster? Nah, natural disaster are events such as floods, earthquakes, or typhoons that causes great damage and or loss of life. Nah, bencana alam itu seperti banjir, gempa bumi, angin puting beliung, lalu seperti apalagi ya, kekeringan. Nah, itu adalah bencana alam. Lalu yang kedua, what could happen if it rains heavily for a long time? Nah, apa yang akan terjadi kalau hujannya itu terus menerus? Nah, there will be too much water that will not be able to sink into the ground or run off into rivers. It will cause a flood. Nah, jadi akan menimbulkan banjir karena airnya tidak bisa menyerap ke dalam tanah. Nah, ini adalah salah satu akibat ya, hujan yang lebat lalu tidak bisa terserap karena banyaknya sampah-sampah yang ada di tanah. Nah, tadi ataupun sampah-sampah yang ada di sungai. Nah, tidak bisa mengalir dengan baik. Next. Nah, kalau tidak ada hujan Miss Jen. Nah, nomor 3 ya, the plants will become dry. Nah, tanaman akan menjadi kering. The crops will stop growing. Nah, banyak petani itu sedih karena hasil tanamannya tidak bertumbuh dengan baik. And then the dams will dry up. Nah, damnya tadi itu juga kering. And then mengakibatkan animals can die because they cannot find water. Nah, hewan yang akan mencari air tadi itu bisa mati karena tidak mendapatkan air. There will be a drought. Nah, good. Next, we talk about types of natural disaster. Jadi tipe-tipe dari bencana alam. Nah, the
The first one, too much rain can lead to floods. Nah, jadi air yang terlalu banyak akan menimbulkan banjir. Floods can damage bridges and roads if rivers overflow. Jadi banjir itu dapat merusak jembatan ataupun jalan ketika hujan itu mengalir. Jika terlalu deras ya. And then too little rain can cause drought. Nah, jadi air-air hujan ini yang kecil-kecil itu bisa menimbulkan drought. Nah, and then plants and animals die without enough water. Jadi tumbuhan dan hewan yang tidak cukup air itu bisa mati. Next. Nah, ini too much rain can lead to floods. Nah, ini ya banjir. Nah, lalu yang kedua ada drought. Too little rain. Nah, ini terlalu sedikit air juga menimbulkan kekeringan. Nah, ini tanahnya pecah-pecah ya. Nah, lalu yang selanjutnya ada volcanoes, earthquakes, and tsunamis. This is the example of natural disaster. Nah, the first one about volcanoes. Volcanoes are very common in countries around the Pacific Ocean, including Indonesia. Nah, jadi gunung-gunung yang aktif, nah yang punya volcano ini gunung aktif ya, ini berada di negara di sekitar Samudra Pasifik, contohnya Indonesia. Nah, when a volcanoes erupt, a lot of lava and ash came out of them. Nah, jadi ketika erupsi, ini ada lava yang warna merah ini ya, dan es, debu-debunya itu keluar. And then a volcanic eruption can destroy many homes and farms. Nah, dapat merusak tanaman ataupun rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Next, selanjutnya ada earthquakes. Earthquakes itu adalah gempa bumi. When the ground suddenly moves and shakes, it is an earthquake. Nah, ketika tanah itu tiba-tiba bergerak ataupun bergetar ya, nah, bergoyang gitu, itu artinya gempa bumi. It caused the ground to crack. Nah, adalah pergeseran di tanah. Building collapse. Nah, ini banyak bangunan-bangunan rumah yang rusak. Trapping people. Nah, kalau udah bangunan rusak ini, nah ini mengakibatkan orang-orang itu tertimbun di dalamnya karena tidak bisa keluar dengan cepat mereka. Earthquakes kill many people. Nah, kalau tidak bisa menyelamatkan diri, itu bisa membuat banyak nyawa itu meninggal. Nah, jadi tetap waspada ya, dan jangan lupa untuk berdoa. Lalu tsunamis. Tsunamis adalah, nah ini kalian bisa lihat adanya gelombang air laut yang tinggi. Nah ini, some earthquakes happen under the ocean. Nah, jadi gempa bumi itu ada di bumi, di dasar. Nah, ini ada di daratan ya, namanya earthquake. Nah, ini. Tapi juga ada namanya tsunami. Tsunami ada di gempa bumi yang ada di dalam laut. Nah, ini. They cause giant waves called tsunamis. Nah, ini membuat gelombang-gelombang yang sangat besar. And then these waves can cause a lot damage and death. Nah, ini bisa mengakibatkan kematian juga. Nah, selanjutnya, staying safe during earthquakes. Nah, gimana sekalian menyelamatkan diri? Nah, ini pertolongan pertama ya. What to do during an earthquake? Nah, during an earthquake itu, nah ini Miss Jane punya gambar-gambarnya. The most important thing to do is to try to stay calm. Nah, jangan panik, tetap tenang. Kalau misalnya ada gempa sama mama ya, berdekatan dengan orang-orang yang kalian sayangi, mama, papa, kakak, adik, kakek, nenek ya. And then if you are indoors, nah ketika kalian di luar rumah, stand in doorway or near a strong wall. Nah, kalian berada di daerah yang aman atau tempat yang kuat. You can also crawl under a strong desk or table. Stay away from windows. Nah, kalian bisa bersembunyi di bawah meja yang kokoh atau yang kuat. Mejanya jangan yang rapuh ya. Jadi mejanya yang kuat di bawah meja. Lalu menjauh dari kaca atau jendela.
nanti takutnya jatuh dan menjatuhi kalian. If you are outside, stay in open place away from buildings or anything that may fall on you. Nah, kalau kalian di luar rumah atau di jalanan, lalu ada gempa, kalian berada di jalanan itu aja, di tempat yang jauh dari gedung-gedung tinggi, dari rumah-rumah. Nah, kalian berada di situ saja, agar tidak kejatuhan dari bangunan-bangunan. Lalu, stay away from power lines. Nah, jangan dekat dengan kabel. Nah, the electricity in them very dangerous if the power lines fall down. Jadi, waktu gempa banyak kabel-kabel yang terputus. Nah, kalian harus menjauh, karena itu sangat berbahaya. Good. Next, stay safe during tsunamis. Nah, kalau tsunamis ini berada biasanya ya di daerah-daerah dekat pantai, pesisir pantai. Jadi harus lebih waspada. Tapi kita juga harus waspada juga ya, karena kita tidak tahu bencana itu kapan datangnya. In 2004, the tsunami destroy many cities and village. Nah, banyak menghancurkan kota dan pedesaan. It killed more than 230,000 people in Indonesia and other countries. In 2018, a tsunami also killed many people in Sumatra. Okay, next, what to do if a tsunami happens? Nah, apa yang akan kita lakukan jika tsunami itu terjadi? Nah, if the tsunami warning signs go off, quickly move to higher ground. Jadi ketika ada peringatan tsunami atau sirine, itu kita harus mencari tempat yang tinggi, misalnya ke pegunungan. Animals will often act strangely. Jadi biasanya itu ditandai dengan hewan-hewan yang bersikap aneh. If you see animal acting strangely for no clear reason, quickly move towards higher ground. Nah, lalu if the tsunami has already come, try to climb a tall, strong tree and hold on tightly. Jadi kalian mencoba untuk memanjat pohon atau gedung yang tinggi dan memegang dengan kuat. Nah ini ya, kalau sirinenya menyala kalian harus lari ke tempat tinggi. Nah, lalu kalau melihat tempat-tempat atau orang-orang yang bersikap aneh atau animals yang bersikap aneh, kalian harus lari. Lalu, nah ini mencari tempat yang tinggi. Lalu memanjat pohon dan memegangnya dengan erat atau memeluknya dengan erat. Next question. What is difference between a flood and tsunami? Nah, ini ya, between a flood or tsunami. Nah, kalau flood itu caused by too much heavy rain a short period of time. Jadi, terjadi air yang sangat banyak, heavy rain atau air hujan yang sangat deras, tapi dengan short period of time, waktu yang singkat. But the tsunami is a huge wave caused by earthquake that happens under the sea. Nah, kalau tsunami adalah gelombang yang sangat besar yang disebabkan oleh gempa bumi yang berada di bawah laut. Oke, sudah mengerti? Next ya, Miss Jin berharap kalian mengerti ya. Nah, Miss Jin punya homework untuk Miss Jin mau kalian lebih mengerti dan ingin melihat kalian mengerti atau tidak. Nah, Miss Jin punya homeworknya. Seperti biasa di PDF file kalian bisa mengerjakan di situ ataupun boleh di print, and then don't forget to take picture of your work atau take a photos of your work. Don't forget to submit it Google Classroom based on the schedule. Jangan sampai telat ya. Oke, karena itu juga mempengaruhi nilai efektif kalian. Oke, next week masih ada materi selanjutnya. Nah, tetap semangat ya. Oke, see you on the next week. Bye-bye.